Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Siti Rukoyah dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021. Pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Bab 1. Ketentuan umum. Dalam peraturan pemerintah ini, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 menjelaskan mengenai definisi hal yang mendasar dari ketentuan umum, di antaranya pendidikan, standar nasional pendidikan, peserta didik, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kementerian, dan menteri. Mengenai standar nasional pendidikan menurut bab 1 pasal 1 ayat 2 ini, yaitu standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Bab 2. Lingkup standar nasional pendidikan. Pada bagian ke-1 pasal 2, yaitu standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal, di mana jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan anak usia dini non-formal dan pendidikan kesetaraan. Pasal 3. Standar Nasional Pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pasal 4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Bagian kedua, standar kompetensi lulusan. Pasal 5 sampai dengan pasal 7. Pada pasal 5 sampai dengan pasal 6 membahas mengenai aspek perkembangan anak pada standar kompetensi lulusan pada pendidikan usia dini.
standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi. Pasal 7 membahas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dengan peraturan menteri. Bagian ketiga, standar isi. Pada pasal 8 dan pasal 9. Pada pasal 8 dan pasal 9 ini menjelaskan bahwa standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, di mana ruang lingkup dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi diatur dengan peraturan menteri. Bagian keempat, standar proses. Pada standar proses, pasal 10 sampai pasal 15 menjelaskan bahwa standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, di mana standar proses ini meliputi yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitas. Yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik, dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Ketentuan ini lebih lanjut mengenai standar proses diatur dengan peraturan menteri. Bagian kelima, standar penilaian pendidikan. Pada pasal 16 sampai dengan pasal 19 yaitu standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme merupakan proses dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian pendidikan diatur dengan peraturan menteri. Bagian ke-6, standar tenaga kependidikan. Pada paragraf 1 pendidik, pada pasal 20 sampai dengan pasal 22, menjelaskan mengenai standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik adalah kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidikan yang mengajar muatan agama diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pada paragraf 2, tenaga kependidikan selain pendidik. Pada pasal 23 dan pasal 24 menjelaskan standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tenaga kependidikan selain pendidik diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian ke-7, standar sarana dan prasarana. Pada pasal 25 dan pasal 26 menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian ke-8, standar pengelolaan, yaitu terdapat pada pasal 27 sampai dengan pasal 31, menjelaskan bahwa standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian ke-9, standar pembiayaan pada pasal 32 dan pasal 33 yaitu standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri. Bab 3. Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pasal 34. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan diatur oleh Menteri. Bab 4. Kurikulum. Pada pasal 35 sampai dengan pasal 40, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum dan
struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ditetapkan oleh Menteri. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 pada jenjang pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional kependidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 5. Evaluasi. Bagian ke-1 pada pasal 41. Evaluasi meliputi yang pertama, evaluasi hasil belajar peserta didik, dan yang kedua, evaluasi sistem pendidikan. Bagian kedua, evaluasi hasil belajar peserta didik. Pada pasal 41 menjelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap peserta didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bagian ketiga, evaluasi sistem pendidikan. Paragraf 1 umum, pasal 43, yaitu evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf B dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Paragraf 2, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat pada pasal 44 sampai 47, di mana evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf A merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf B merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, Program Pendidikan Kesetaraan, Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, dan pemerintah daerah. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya paragraf 3. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah. Pada pasal 48 menjelaskan bahwa evaluasi sistem kependidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf B merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah
bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 4. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri, pasal 49. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf C merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan mencapai standar nasional pendidikan. Evaluasi berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 6. Akreditas. Pada pasal 50 sampai dengan pasal 52 menjelaskan bahwa akreditas dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan. Akreditas dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh yang pertama pemerintah pusat. Akreditas oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf A dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Hasil dari akreditas oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditas. Yang kedua, lembaga mandiri. Akreditas oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf B dapat dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tujuan dan fungsi akreditas ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata kelola lembaga mandiri diatur dengan Peraturan Menteri. Bab 7. Sertifikasi. Pada pasal 53 dan pasal 54 menjelaskan bahwa pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Bab 8. Ketentuan penutup. Pada pasal 55 sampai dengan pasal 59 menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.